Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai kita sepanjang aktivitas kita, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan kegiatan di rumah ataupun studi kita. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus ada. Oleh sebab itu izinkan saya memberikan perenungan bagi kita untuk dapat kita pakai dalam kita melangkah, dalam kita hidup sebagai duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bawa kami ke dalam pemahaman yang benar, dalam hikmat Allah, sehingga ketika kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kuasa Allah menolong kami dalam kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat lebih mengerti dan hidup di dalamnya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita ke dalam perenungan di dalam kitab Kolose pasal 3. Kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama ke dalam kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Pembaharuan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, tentu saja secara badan kita, fisik kita tidak akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Tetapi roh kita atau kehidupan rohani kita yang mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya kita dapat hidup di dalam pembaharuan? Saya akan lebih berfokus kepada ayat yang ke-10, dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana caranya untuk kita dapat terus-menerus diperbaharui? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia tentu saja kita masih bisa jatuh ke dalam dosa dan kita bisa masih melakukan dosa. Tapi kuasa dosa dan sengatnya tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk kita dapat diperbaharui, kita harus selalu hidup di dalam pertobatan. Bagaimana caranya kita dapat diperbaharui dan hidup dalam pertobatan? Nah, yang pertama tentu saja kita harus mengintrospeksi diri dan terus melakukan pengakuan dosa jika kita melakukan dosa. Dalam pertobatan kita harus memiliki introspeksi dan pengakuan dosa. Kita tidak mungkin diperbaharui kalau kita tidak mengaku dosa kita. Kita akan terus berdusta dan tidak bisa melihat cermin diri kita seperti apa. Dalam mengintrospeksi kita dapat memahami bagaimana kehidupan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan atau tidak. Ya, tentu saja introspeksi dapat menolong kita untuk dapat bertumbuh, memangkas bagian mana yang salah, memotong dan tidak melakukan lagi pelanggaran, dan kita mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah pertobatan akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Jika kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Tuhan, maka pertobatan itu membawa kita kembali kepada Tuhan untuk terus-menerus diperbaharui. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran ataupun dosa, jangan takut, jangan malu. Pertobatan akan membawa kita dalam pembaharuan untuk terus dapat mengenal Tuhan. Kita akan diperbaharui yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, gambar diri Allah.
Kita akan terus menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan terus menjadi serupa dengan Kristus ketika kita bertumbuh di dalam iman kita. Itulah tujuan kehidupan kita di dunia ini ketika kita hidup sebagai orang percaya. Jadi ketika kita mengalami permasalahan ataupun kita sudah melakukan pelanggaran, maka cepat-cepat berbalik dan mengakui kepada Tuhan. Perbedaan antara Saul dan Daud ketika mereka hidup dan memimpin dalam tahta kerajaan mereka, Saul tidak pernah mengakui pelanggarannya dan dia tetap bersikukuh bahwa dia tetap menjaga harga dirinya sebagai seorang raja. Sedangkan Daud ketika melakukan pelanggaran, dia benar-benar merendahkan diri dan mengakuinya. Kita harus terus-menerus diperbaharui, diperlengkapi. Oleh sebab itu sebelum kita terus bertumbuh, maka yang paling dasar kita harus terus mengalami pertobatan. Kita harus terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita hidup karena kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, kita tidak mau untuk mengakui pelanggaran kita. Padahal sejatinya ketika kita sudah diselamatkan, anugerah itu sudah diberikan, Tuhan malah terbuka ketika kita melakukan pelanggaran. Bukan berarti kita semena-mena dengan kasih karunia Tuhan, tetapi untuk dapat diperbaharui, kita harus terus mengalami yang namanya pertobatan setiap hari. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, mari lakukan, akui setiap pelanggaran kita dan terus bertobat dan terus mengalami Tuhan. Ada interaksi, ada introspeksi antara kita dengan Tuhan. Introspeksi memberikan kita kesadaran. Komunikasi dengan Tuhan membuat kita terus terhubung dengan Dia. Oleh sebab itu sebagai manusia yang sudah diperbaharui, jauhkanlah sekali lagi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin masih sering kita lakukan. Selalu gunakan manusia yang baru, selalu bertobat setiap hari dan mengakui kesalahan kita, berkaca dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan terus mengalami pembaharuan dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa keselamatan itu sudah Kau berikan kepada kami, dan kami sebagai umat-Mu, kami mau melakukan setiap hari kebenaran firman Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk terus mengintrospeksi diri kami, dan kami mau terus diperbaharui, bertobat setiap hari untuk melihat bagaimana kehidupan kami apabila kami melakukan kesalahan. Tuntun kami Tuhan, untuk kami dapat lebih mengenal Engkau dan terus bertumbuh di dalam iman. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdampak, kami mau terus menghasilkan pertobatan, dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Pergumulan kami, setiap sakit penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan dan dengarkan setiap pergumulan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.